karomah yang luar biasa. Di akhir umur beliau, Syekh Arsyad Al-Banjari berwasiat, kalau musim kemarau saya minta dimakamkan di wilayah Tungkaran, Martapura. Tapi kalau musim hujan beliau minta dimakamkan di Kelampayan. Cuman waktu itu musim kemarau meninggalnya, akhirnya Masjid Agung Al-Karomah setiap hari dipenuhi jamaah yang salah berjamaah karena berdekatan dengan pasar tradisional Pasar Bauntung, Batuah, Martapura. Letak Masjid Agung Al-Karomah berada di Jalan Ahmad Yani atau Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Pesayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel. Keberadaan Masjid Agung Al-Karomah menjadi saksi keberadaan regenerasi Raja Banjar di Kesultanan Banjar. Marhaban ya Ramadan, saya Mukhtar Wahid, jurnalis Banjarmasin Pos. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Banjarmasin Pos akan menayangkan setiap hari wisata-wisata religi yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satunya adalah Masjid Agung Al-Karomah Martapura yang di belakang kita ini. Masjid Agung Al-Karomah adalah masjid kebanggaan warga Kabupaten Banjar. Memiliki luas 1 hektar lebih. Dipenuhi warga yang berjemaah untuk sholat. Begitu juga dalam setiap harinya sholat 5 waktu. Letak Masjid Agung Al-Karomah berada di Jalan Ahmad Yani atau Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Pesayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel. Masih banyak lagi objek wisata yang ada di Kabupaten Banjar ini. Di episode perdana ini kami ajak mengunjungi salah satu objek wisata religi yang termasyhur dan terkenal di Indonesia maupun di mancanegara, Kubah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang bergelar Datuk Kelampayan. Sobat Pepos Online, langsung saja kita menuju Kubah Datuk Kelampayan di Kecamatan Istanbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan dibagi menjadi 3 fase, yaitu 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Ramadan itu awalnya adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya adalah kebebasan dari api neraka. Jadi, mari kita menegakkan ibadah wajib, perbanyak ibadah sunnah, berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Yuni Abdi Nur Sulaiman, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Bersama kita ciptakan suasana Ramadan yang khusyuk dan aman di benua kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banjarmasin Pos,
apabila pian hendak menuju wisata religi makam Datuk Kalampayan atau nama asli beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, aksesnya mudah pian apabila mulai Banjarmasin. Itu aspal berataan jalannya mulai Banjarmasin pian arah ke Banjarbaru, arah keluar kota, pian melewati pintu gerbang Kabupaten Banjar memasuki wilayah Gambut, terus saja sampai ke arah Banjarbaru. Nah, Banjarbaru nanti pian akan melewati bandara, masih terus ke kota Banjarbarunya. Nah, di kota Banjarbarunya itu terus lagi akan menuju bundaran. Nah, bundaran Banjarbaru itu pian ambil ke kiri. Nah, pian akan memasuki wilayah pintu gerbang Martapura. Nah, itu wilayah Kabupaten Banjar. Sudah pian mampir tadi ke tempat Masjid Agung Al-Karomah, tempat ulun sholat tadi di situ sebelum menuju tempat ziarah. Kemudian dari Masjid Al-Karomah kita menuju arah luar kota, arah hulu sungai. Tidak sampai belasan kilo lah kita akan menemui nanti pertigaan. Kita akan belok kiri. Nah, di situ ada papan nama, aksesnya aman. Terus saja. Terus ikuti papan nama 6 km itu, nanti akan ketemu pintu gerbang. Nah, di pintu gerbang itu kita akan membayar retribusi masuk. Nah, kita berada tepatnya sih Desa Kalampayan Tengah tempat kita menuju ini, yaitu tempat makam Syekh Kalampayan. Beliau ini terkenal di Indonesia dan di Asia Tenggara, bahkan dunia. Jadi bagi sobat Bepos, jangan ragu pian kalau hendak menuju makam religi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Insya Allah mudah aja, nyaman aja jalannya pian. Kubah Datuk Kalampayan atau Syekh Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah satu objek wisata religi yang banyak dikunjungi masyarakat di Kabupaten Banjar maupun Provinsi Kalimantan Selatan. Sobat Bepos Online, ini lokasi makamnya Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sebelum menuju, ini ada Masjid Sidin, yaitu Masjid Jami Karomah Kalampayan, Kecamatan Istanbul. Di sebelah sana itu pintu gerbang Sidin, lokasi makam Sidin. Ayo kita melihat ke makam Sidin, berziarah. Datuk Kalampayan terkenal alim dan dalam ilmu pengetahuan agama Islamnya karena belajar dan menuntut ilmu dengan halaman besar selama 35 tahun di Mekah, Arab Saudi. Nah, kita sudah berada di pintu gerbang Datuk Kalampayan. Ada penjual kembang. Cil, ulun betakun kembang ini anulah apa wajib atau harus bagi peziarah? Sarah nama peziarah Pak. Nah gitu kah? Jadi hendak bekem. Oh kayak itulah. Oh. Kalau ada niat. Cuma bagus pang ya kalau dikembangi kayak itulah, karena kebanyakan umumnya kayak itu kah? Ulun sudah menukar kembang tadi. Nah, jar acil tadi 10.000 serenteng ini. Ini sama, ini kembang tabur, ini kembang begantung. Jadi 20.000 dua ini. Nah, kada wajib, tapi jar acil tadi baik dibawa kembang-kembang kesan harum-haruman berziarah Jasidin. Nah, cuma jar informasi acil tadi, tempat ziarah ini masih tertutup untuk umum. Acil tadi berharap supaya kubah dibukakan Jasidin. Ya, mudah-mudahan nah ya kalau virus corona berakhir, kita menyampaikan hajat dulu nah berziarah ke makam religi Tuan Syekh Kalampayan. Juru kunci kubah makam Datuk Kalampayan, Guru Ahmad Nur Arifin, merupakan salah satu juriat atau keturunan dari Datuk Kalampayan, mengatakan Datuk Kalampayan hidup di zaman Kesultanan Banjar.
Beliau lahir di desa Lokgabang pada 17 Maret 1710 Masehi dan meninggal dunia di desa Dalam Pagar pada 3 Oktober 1812 Silam atau sekitar 300 tahun yang lalu. Sobat Banjarmasin Pos, kita sudah sampai di Kubah Syekh Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tadi ulun sempat membaca Yasin, tawasul, doa, dan memberi kembang di muka karena situasi pandemi. Di situ aja tadi dibolehkan, tapi alhamdulillah tadi ulun ketemu dengan juru kunci di sini, Guru Arifin. Beliau berkenan, Sidin berkenan memberi kesempatan untuk langsung kita bertemu Sidin. Alhamdulillah di Kubah Datuk Kelampayan. Seperti apa Datuk Kelampayan ini, beliau ini jadi terkenal. Guru bisa pian kisahkanlah Guru sejarah singkat dari Datuk Kelampayan ini, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke makom Datuk Kelampayan, masyhurnya nama beliau Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Untuk saat ini masih keadaan kubah beliau atau makom Datuk Kelampayan sendiri dalam keadaan ditutup untuk umum. Jadi kalau toh masyarakat pun berkunjung ke sini, kami selaku pihak juriat pengelola mohon maaf, minta rela bahwa bisanya cuman di halaman teras makomnya aja dan tidak bisa untuk masuk ke dalam untuk umum karena berhubung dengan masih pandemi corona COVID-19. Mengenai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan, beliau ini adalah salah satu yang mempunyai karomah yang luar biasa dan hidup zaman beliau itu di era 17-18, mungkin 300 tahun lebih lah, kurang lebih 300 tahun yang lalu. Anak oleh Syekh Abdullah, orang tua beliau, lahirlah beliau waktu itu di yang namanya Desa Lugabang. Cuman beliau dari hal ehwal kecilnya udah diberi Allah karunia dengan kelebihan, dilihatkan suatu keajaiban dan sebagainya. Akhirnya beliau beranjak dewasa, anak-anak beranjak dewasa, beliau diambil oleh Kesultanan Banjar waktu itu, di zaman Kesultanan Tamjidillah Tahlilullah. Jadi beliau dididik, dibesarkan di Kesultanan Banjar karena beliau waktu kecilnya udah punya kelebihan baik di bidang ilmu agama, baik di bidang sastra, baik di bidang kaligrafi. Jadi beliau akhirnya beranjak dewasa, pada masanya umurnya beliau harus menuntut ilmu ke negeri Mekah dan Madinah. Waktu itu kurang lebih 35 tahun di Mekah dan di Madinah. Beliau tidak langsung balik ke negeri Banjar, tapi beliau dakwah lagi keliling Nusantara. Dan pada akhirnya beliau kembalilah ke negeri beliau sendiri, membangun pemukiman, perkampungan. Waktu itu diberilah oleh kerajaan suatu wilayah. Jadi berdirilah beliau di situ membangun suatu perkampungan yang dinamai beliau nama kampungnya Dalam Pagar, di pinggiran Sungai Martapura. Disitulah berpusatnya ilmu, pendidikan dan sebagainya di zaman beliau waktu semasa hidupnya. Dan beliau ini memang salah seorang aulia wali yang masyhur. Wali masyhur itu semasa hidupnya udah luar biasa, setelah wafatnya pun tambah luar biasa. Kenapa sampai sekarang makom beliau ini dikunjungi orang banyak? Karena udah masyhur lah dengan karangan kitab-kitabnya, sampai sekarang dipakai orang untuk referensi. Apalagi yang ditonjolkan beliau masalah fikhiyahnya, masalah fikih. Di antara karangannya yang luar biasa itu ya Sabilal Muhtadin. Nah, Sabilal Muhtadin itu salah satu kitab tentang fikih yang menjadi referensi hukum Islam, sampai sekarang dipakai orang untuk hukum-hukum tentang Islam. Di akhir umur beliau, Syekh Arsyad Al-Banjari berwasiat, kalau musim kemarau saya minta dimakomkan di
wilayah Tungkaran, Martapura. Tapi kalau musim hujan beliau minta dimakamkan di Kelampayan. Cuman waktu itu musim kemarau meninggalnya, akhirnya begitu derasnya hujan. Nah, hujan begitu derasnya luar biasa, akhirnya menggenangi sungai dan akhirnya meluaplah air. Akhirnya akses untuk dibawa ke Kelampayan lebih mudah. Akhirnya beliau dimakamkanlah di makom Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di sini di Kelampayan. Bro, terkait tadi kan dalam awal Januari ini sempat banjir melanda lah Sekalselan termasuk Kabupaten Banjar, termasuk Kubah. Mengenai banjir kemarin, makom Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini salah satu tempat pengungsian warga sekitar lah, karena banjir kemarin itu hampir seluruh rumah-rumah warga masyarakat Kelampayan khususnya pada tenggelam kebanjiran semua, dan alhamdulillah makam Syekh Muhammad Arsyad yang aman. Akhirnya masyarakat pada larinya ke makam Syekh Muhammad Arsyad. Jadi sempat kita buka kemarin untuk pengungsian. Ini yang kering ini berapa hari sudah? Kalau yang Bisa berjarah nih orang? kalau yang udah 15 sampai 20 harian udah alhamdulillah. Cuman ya minta maaf untuk secara umum ziarah ke dalam ke makam Syekh Muhammad Arsyad sementara ini ya kita tutup, belum ada waktu dipastikan untuk dibukanya, kecuali nanti ada pemberitahuan dengan pemerintah terkait dan pihak kita selaku pengelola. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan mengenai Kubah Datu Kelampayan saat ini. Sobat Banjarmasin Pos, alhamdulillah ulun tuntung berziarah di Kubah Syekh Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari Kelampayan Martapura. Alhamdulillah tadi lawas bana kami bepandiran lawan Guru Arifin sampai kami menjelang maghrib. Selamat berbuka puasa, dan tadi ulun sempat sholat maghrib di Masjid Karamat. Untuk selanjutnya kita berziarah lagi tempat mana saja yang akan kita kunjungi di bulan Ramadan ini, ikuti ulun terus.